Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat mempresentasikan materi perkuliahan penilaian autentik pada Zoom meeting ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengantar penilaian autentik akan dipimpin oleh kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 1 kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fania Petriana dengan NIM 2003-1138. Kemudian rekan saya Novi Ratullah dengan NIM 2003-102. Dan rekan saya Wulandari dengan NIM 2003-1161. Nah, adapun materi pokok pada perkuliahan penilaian autentik ini yaitu adanya prinsip penilaian autentik, kemudian pentingnya penerapan penilaian autentik. Nah, untuk materi yang pertama yaitu prinsip penilaian autentik akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmatullah. Kepada Novi Rahmatullah, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai prinsip penilaian autentik. Baiklah, untuk prinsip penilaian autentik yang pertama yaitu menurut Wulan dan Rusdiana tahun 2015. Yang pertama yaitu ada keep track, yaitu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik sesuai rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada keep up, dan harus mengecek kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu ada summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Prinsip penilaian autentik yang kedua yaitu menurut Sani tahun 2016. Yang pertama yaitu proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata atau real world problem, bukan masalah dunia sekolah. Yang ketiga yaitu penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat yaitu penilaian harus bersifat holis, mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Novi Rahmatullah. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tentang pentingnya penerapan penilaian autentik, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Wulandari. Kepada Putri Wulandari, disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan dari Novi, yaitu yang kedua tentang pentingnya penerapan penilaian autentik. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terpola untuk menciptakan suasana dan memberikan pelayanan agar peserta didik belajar secara efektif. Bagi pendidik, tugas utama yang harus dilakukan adalah merencanakan, melaksanakan, serta melakukan penilaian terhadap setiap materi yang diajarkan.
Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mencakup semua ranah baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian juga seharusnya menekankan pada proses dan hasil pembelajaran. Ciri-ciri dari penilaian autentik ada 6. Yang pertama yaitu mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan penilaian. Yang kelima, tugas-tugas mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Yang keenam, menekankan pada pengetahuan dan keahlian bukan kekuasaannya atau kuantitas. Karakteristik dari penilaian autentik ada 4. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif, pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar atau formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Mengukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi, keterampilan atau skill, dan kinerja performance, bukan kompetensi yang sifatnya hanya hafalan dan ingatan. Yang ketiga yaitu berkesinambungan dan terintegrasi, merupakan satu kesatuan secara utuh, secara alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai feedback, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Putri Wulandari. Nah, materi kelanjutan dari penerapan penilaian autentik ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, pentingnya penerapan penilaian autentik ada beberapa menurut penelitian. Untuk itu kita bahas mengenai seberapa penting penerapan penilaian autentik ini. Nah, dalam pelaksanaan penilaian autentik, seorang guru masih banyak mengalami kendala, terutama dalam penyusunan instrumen dan pengklasifikasian dominasinya. Nah, adapun kendala penilaian autentik ini, itu ada menurut ahli, Zuhera dan teman lainnya, pada tahun 2017 mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penilaian autentik ini. Nah, yang pertama itu waktu yang sangat sedikit. Yang kedua, adanya jumlah siswa yang sangat banyak dalam satu kelas. Kemudian, banyaknya indikator yang harus dinilai membuat guru kesulitan dalam pengisiannya. Nah, untuk selanjutnya, hasil penelitian dari Ruslan dan kawan lainnya pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa penelitian autentik ini merujuk pada satu situasi atau konteks dunia nyata yang mana memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah, kemudian memberikan juga kemungkinan bahwa satu masalah itu bisa mempunyai lebih dari satu pemecahan masalahnya. Nah, penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi atau mengamati, menalar, mencoba, dan membangun jejaring, ataupun berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Nah, penilaian autentik ini dilakukan oleh guru dalam bentuk penilaian kelas. Nah, adapun penilaian kelas ini seperti penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini guru bisa memberikan penilaian seperti afektif, psikomotor, dan keterampilan. Kemudian ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini guru bisa memberikan seperti LKM dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian produk. Nah, penilaian produk ini
guru bisa memberikan tugas produk yang nantinya bisa dikerjakan secara individu maupun secara kelompok. Begitupun juga untuk tugas proyek. Kemudian ada tertulis, maksudnya tertulis ini guru bisa memberikan latihan soal atau evaluasi yang bisa dibuatkan dalam bentuk tertulis maupun lisan juga dibuatkan pada penilaian kelas ini. Kemudian penilaian diri. Nah, penilaian diri ini biasanya guru bisa memberikan penilaian seperti ketika saat berkelompok, seorang guru bisa memberikan penilaian bagaimana individu mau bisa berkolaborasi atau berkelompok dalam suatu kelompoknya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi dari kelompok 1 kali ini telah selesai. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan pada presentasi kami kali ini. Tadi saya awali dengan salam, kini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.